Dengan saya memperkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Fahumi. Yang saya hormati Pak Ramansyah, Pak Yusron, Pak Aristo. Yang saya hormati Bu Lista, sahabat saya waktu di Pangkal dulu, Pak Heri, Pak Oscar, dan Pak Iqbal, dan teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, izinkan saya menyampaikan informasi seperti yang disampaikan oleh Pak Yusron tadi. Kita jadikan momen ini sebagai ajang pertukaran informasi. Boleh, Mas? Nah, jasa harja sendiri ialah badan usaha milik negara yang mana itu bertugas untuk menghimpun dana dan juga menyerahkan santunan. Di sini kita bisa lihat infografik data santunan untuk kabupaten dan kecamatan. Untuk Kabupaten Belitung sendiri kita berada di peringkat 4 untuk jumlah korban kecelakaan di seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 10,82%. Dan untuk tingkat kecamatannya kita masuk ke peringkat 6 untuk kecamatan yang paling tinggi tingkat kecelakaannya, Kecamatan Tanjung Pandan. Itu mungkin bisa dilanjut. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk korban kecelakaan sendiri itu berdasarkan kelompok usia dan profesi itu yang paling banyak adalah lebih dari 40 tahun, dan juga ini yang kedua adalah 10 sampai 24 tahun. Itu sebesar 32,53%. Dan untuk profesinya paling tinggi itu ialah pelajar 23,79%, buruh, ibu rumah tangga, dan wira swasta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini bisa kita lihat bahwa jumlah kecelakaan sendiri itu banyak didominasi oleh pelajar. Nah, ini harusnya menjadi perhatian kita seluruhnya bahwa masa depan bangsa Indonesia itu ada pada anak mudanya. Jadi apabila tingkat kecelakaan itu paling tinggi itu di pelajar, nah itu bisa menjadi atensi kita bersama untuk bagaimana caranya kita mensosialisasikan tata tertib cara berlalu lintas yang baik dan benar kepada para pelajar. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini untuk kedudukan korban dan jenis kasus kecelakaan. Yang paling tinggi itu ialah kendaraan roda 2 73,34%, pembonceng 7,43%, dan pejalan kaki atau sejenisnya. Nah, untuk jenis tabrakan sendiri ialah yang paling tinggi depan samping. Kita bisa lihat juga diikuti dengan tabrakan depan-depan dan tabrakan depan belakang. Bisa lanjut. Nah, ini untuk jenis cedera sendiri untuk di Kepulauan Bangka Belitung itu 43,89% itu mengalami cedera kepala berat. Nah, ini bisa kita lihat dari sini bahwa fatalitas korban itu sangat berpengaruh kepada jenis cederanya. Nah, untuk cedera kepala berat sendiri itu sebesar 43,89%, fracture of clavicle ini patah tulang biasanya 26,78%, ini ada juga patah tulang di bagian paha 13,22%, dan patah tulang kaki bagian bawah 3,30%. Jadi bagaimana caranya nanti kita mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya penggunaan helm itu juga, dan tertib berlalu lintas. Mungkin lanjut lagi. Nah, ini untuk infografi data santunan waktu terjadi kecelakaan. Tingkat kecelakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu paling sering terjadi pada hari Jumat. Nah, mungkin ini bisa jadi pertimbangan kita juga. Apa faktor dan sebab kenapa hari Jumat tinggi tingkat kecelakaannya? Mungkin nanti bisa digunakan buat teman-teman dari Disub atau nanti forum Pak Ramansyah, kalau kita bahas di forum. Apakah ada momen-momen tertentu atau seperti apa? Nah, ini untuk peringkat laka berdasarkan rentang jam sendiri itu paling banyak jam 18.00 sampai 21.00. Itu sebesar 21,87%. Ini kita breakdown dia dari hari dan rentang jam. Jadi mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama terkait hal ini. Bisa lanjut. Nah, ini untuk Jasra Harja sendiri sampai dengan Agustus 2022 sudah menyerahkan santunan sebesar 7,2 miliar, lebih kurang 7,2 miliar. Untuk korban sendiri dibandingkan dengan tahun lalu itu meningkat sebesar 25,14%, dan santunan itu meningkat 14,07%. Jadi bisa kita lihat bahwa
dibandingkan periode 2021 untuk jumlah korbannya sendiri meningkat, dan untuk pembayaran santunan yang diserahkan oleh Jasara Harja itu meningkat 14,07%. Bisa lanjut lagi Bang. Nah, di sini juga Jasara Harja tidak hanya membayarkan, tapi bagaimana cara kami untuk turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan laka. Nah, 5 tahun terakhir sudah menghibahkan beberapa sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan laka, yaitu Trafficon sebanyak 570 unit, barikade 200 unit, Lifebuoy 225 unit, life jacket 285 unit, helm 500 unit. Nah, di sini juga untuk sarpras ini kita serahkan kepada stakeholder terkait. Nah, yang ini juga pelaksanaan forum FGD aktif dalam forum lalu lintas tingkat kabupaten, sosialisasi safety riding di sekolah dan kelurahan, himbauan keselamatan berlalu lintas melalui SMS Blast, dan pemasangan papan peringatan di daerah rawan laka. Selanjut, nah ini action plan Jasara Harja ke depannya, Black Spot Program, yaitu terus safety campaign, safety ranger, dan JR Safety Road. Nah, JR Safety Road ini adalah sebuah aplikasi yang dimana digunakan untuk pengingat atau tempat-tempat yang rawan laka. Bisa lanjut lagi. Nah, ini lebih kurang seperti ini. Oke, lanjut. Terakhir. Nah, ini ada satu, kita udah bikin, bisa dibuka Bang, ada linknya. Boleh ya, saya kirim. Jadi buat nanti pertimbangan teman-teman. Nah, itu yang gambar merah-merah itu kecelakaan, itu yang korbannya meninggal dunia, Pak Hermansyah, Pak Yusra. Jadi bisa kita lihat di daerah Badau, Simpang Badau, itu sampai dari Tanjung Pandan ke arah Badau itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kejadian yang korbannya meninggal dunia. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan kita. Terus di sini juga ada di daerah Buding, Batu Buding juga ada Pak. Di Batu Buding itu karena jalannya kecil kan, dan banyak truk, dan juga di daerah di daerah Kecamatan Tanjung Pandan yang paling tinggi. Nah, mungkin ini bisa jadi nanti saya share ke bagian lalu lintas dan bagian bidang angkutan, nanti bisa jadi pertimbangan buat teman-teman apakah memang faktor human atau memang sudah kita berikan himbauan di daerah tersebut tapi masih terjadi kecelakaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas kesempatan yang sangat baik ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi